Ini dengan Ibu Dewi. Alhamdulillah kita sampai di saudara kita di tempat Bu Dewi guys, Ustaz. Suatu kebanggaan yang luar biasa, satu rahmat yang agung buat saya ketika saya bisa sampai di tempat ini, bisa menjalin silaturahmi dengan panjenengan. Semoga nanti pada akhirnya bisa menjadi saudara, kita saling mendoakan dan insyaallah bisa saling membantu di dalam kebaikan insyaallah. Ini adalah suatu rahmat yang luar biasa, saya bisa ditempatkan sampai di tempat ini. Jadi suatu puji syukur kepada Allah bisa sampai di tempat ini. Yang jenengan rasakan di rumah ini itu apa, Bu? Panas. Kalau mau maghrib itu kayak sesek. Ya sakit dan kaki. Karyawan sering sakit, sering berganti. Auranya tidak bagus. Saya rasakan kesemutan, kaki panas. Alhamdulillah saya sangat bersyukur Kak, saya bisa nggak kanker. Sudah berapa bulan ini saya berdoa biar Gusnya bisa membantu saya yang sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak mengerti. Saya sangat bersyukur sampai hari ini Tuhan membalas permohonan saya untuk Gusnya datang ke tempat saya. Itu sudah menjadi mukjizat buat saya, karena warga Bali tidak tahu, sedikit tidaknya tidak paham dengan masalah yang saya alami sekarang. Dengan puji Tuhan, syukur saya sama Allah, sama Tuhan, karena kita sama-sama ciptaannya yang Maha Kuasa. Hari ini saya minta bantuan sama saudara saya yang di Jawa, Blitar, Padepokan Merasan, Sejati. Alhamdulillah bisa membantu saya. Ibu bisa tahu Padepokan dari mana, Bu, dulu, Bu? Saya lihat dari YouTube. Dari itu. Terus saya tertarik lihat yang live-nya itu kok seperti permasalahan yang saya alami kok ada kemiripan gitu. Malahan banyak kemiripannya. Kalau tidak kuasa Tuhan mungkin saya tidak dipertemukan. Bisa sampai di tempat Padepokan itu. Iya. Anak inisiatif sendiri atau kan ada ya? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Memang pure saya sendiri. Terus saya berdoa, saya minta bantuan. Akhirnya Pak Jenderal sama Pak Madi juga bisa menyambungkan sama Padepokan Sejati. Salam untuk Pak Jenderalnya. Pak Jenderal, assalamualaikum. Sehat ya? Lagi rapat beliau ini. Insyaallah. Ada yang pernah kerasukan, Bu? Salah satu karyawan di sini atau sering sakit begitu? Ada. Ini kaki saya ada. Sudah lah, ada yang narik-narik. Iya. Tidak apa-apa. Sini sudah apa-apa. Duduk aja dulu. Punya lemes ini. Kayak ada yang berjalan kan? Iya. Tidak apa-apa. Masya Allah. Ibunya ini sebenarnya sudah ada yang mendampingi, karena terahnya secara sebatinnya sebenarnya sama dengan saya. Secara sebatinnya itu sama dengan saya. Beliau ini ada yang mendampingi yang disebut dengan Dewi Nawangwulan. Dia itu berada di Jawa sebenarnya. Nah, sebab itu jenengan sampai kepada saya juga bukan suatu hal yang kebetulan, karena memang di dunia ini tidak ada yang kebetulan begitu.
walaupun berbeda tempat, berbeda kepercayaan dan berbeda keyakinan, tetapi kalau di dalam tolong menolong tidak ada perbedaan di situ. Tolong menolong sesama manusia itu hukumnya wajib. Jadi ini ada yang menempel di tubuh ibu itu, di bagian tangan, di bagian kaki, di bagian kepala. Ini sejenis, kalau kita bilang orang Jawa itu jin ampar gitu, orang kuntilanak bergaun merah gitu. Insyaallah berasa seperti ada yang menarik-narik, berat itu harus dihilangkan ya, harus dihilangkan. Itu harus kuat kuncinya. Kuncinya yang pertama harus kuat, yang kedua harus bersabar, karena yang membutuhkan sampean bukan cuma 1-2 orang, ini banyak orang gitu. Kalau sampean lemah, kasihan yang lain, masih banyak yang butuh sabar. Jadi apa harus kuat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wajad wa sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wajad wa sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wajad wa sari fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sairil asma'i sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa sirri fi sairil asma'i sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Tanya tuh. Siapa? Siapa? Siapa, Pak? Siapa? Siapa? Siapa, Pak? Jim. Hah? Jim. Siapa? Jim mana? Kamu ada di sini. Kamu ada di sini. Di mananya kamu? Kamu di mananya? Tidak sana. Yang mana? Ya. Kadang sana, kadang sini. Ya. Sudah lama kamu di sini? Sudah lama kamu di sini? Terus kamu ngapain di sini? Termasuk ganggu ibunya itu kamu? Ya. Ganggu itu kamu? Ganggu keluarga ini kamu? Ya. Semua saya ganggu. Hmm? Semua yang datang sini tidak sopan sama saya. Saya ganggu. Siapa yang Bahkan saya sakiti. siapa yang ada sopan? Yang datang sini. Siapa? Siapa yang ada sopan? Kamu yang nyakitin? Ya. Enggak sopannya bagaimana? Kadang menghalangi langkah saya. Kadang menginjak tempat saya. Tempat kamu emang di mana? Ini tempatnya manusia kok. Saya tahu. Dia kan nggak tahu kalau kamu di sini tuh nggak tahu. Jangan Kamu sebutkan. tidak sopan. Jangan sopan bagaimana? Coba. Barisan. Kamu barisan. Kapan kamu? Barisan. Tanya baik-baik kok tambah mau lari. Kamu. Tidak sopan bagaimana tuh maksud kamu itu? Nggak sopan bagaimana? Jatuh matu. Tempatmu di sini, tempatmu bukan di sini. Kita ini nggak tahu, yang semuanya orang dari sini itu nggak tahu kalau kamu bertempat di sini.
kita datang di sini juga baik-baik kok. Kita ini silaturahim. Kita di sini silaturahim, biasanya baik-baik. Kamu juga ada merasa terganggu kedatangan kita ini? Iya. Kita datanya baik-baik. Kita di sini silaturahim. Kamu masih terganggu? Apa kita juga tidak sopan? Ya, tahu tujuan kamu. Apa? Mengganggu saya. Mau menghilangkan saya dari sini. Enggak. Sini tempat saya. Kamu pergi. Kita nggak mau menghilangkan kamu dari sini. Cuman kita ini mau musyawarah atau ngobrol baik-baik dengan kamu. Saya tanya, kenapa kamu ganggu keluarga sini atau yang ada di sini? Tidak sopan itu. Tidak sopannya bagaimana? Kadang makanan yang mereka makan itu saya punya. Oh, makan kamu makan gitu. Kamu di sini udah lama toh? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Maklum lah, kalau manusia itu tidak tahu kamu juga maklum. Karena manusia tidak lihat cuma kamu. Kamu justru yang manusia ini kamu harus minggir. Makanya hati-hati. Karena ini tempat manusia. Bangunan ini yang bangun juga manusia, bukan kamu. Terus itu siapa? Itu siapa kamu? Jangan ganggu saya. Sekarang berbicara dengan siapa kamu? Kamu tahu cara bicara sama siapa kamu? Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Kamu menghancurkan keluarga ini. Kamu menghancurkan usaha ini kamu. Kamu tadi bilang kenapa sudah lama di sini. Jangan berbohong kamu di depan saya. Kebenaran itu ada di depan saya. Masih mau di sini atau saya hancurkan kamu? Masih mengganggu tempat ini atau saya hancurkan kamu? Sini tempat saya. Tahu kamu sekarang bicara dengan siapa? Di mana letak kamu? Di mana letak kamu? Ini ada tas. Ikut kamu dengan saya. Jangan tempat ini lagi. Ikut dengan saya. Saya pindahkan kamu dengan baik-baik. Tapi kamu harus janji. Kebenaran tidak akan pernah berbohong. Ikut saya. Ikut saya. Mana anak buah kamu? Ada berapa saja? Ada berapa? Banyak, tapi saya tidak kenal. Bawa semuanya ke saya. Tarik dalam tubuh ibunya itu. Semuanya bawa ke saya. Ada 18. Ibunya bawa ke sini. Semuanya bawa ke sini. Masukkan ke mulut kamu, bawa sini. Bawa ke saya. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu yang sebenarnya bukan di sini. Sempurnakan kamu.
Ibu punya cincin pemberian dari seseorang. Punya cincin pemberian dari seseorang. Dan cincin itu berada di lemari. Sekarang saya minta ibu sendiri ambil cincinnya. Di atas lemari ada bambu dan saya minta bolak bawah sini. Aman sendiri saja. Sini. Duduk sana yuk. 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 Ke sana. Ayo ikut sana. Yuk. Ayo ikut sana. Yuk ke sana yuk. Kenapa? Ayo ikut sana. Ayo. Kenapa nggak mau? Hmm? Kamu yang ada di mana ya? Laluan. Laluan. Tahu kamu sekarang ngomong sama siapa? Lihat saya. Lihat saya. Lepas sebentar. Tahu sekarang kamu ngomong sama siapa? Untuk apa kamu ada di sini? Kenapa kok keluarganya juga mau dihancurkan? Kenapa? Saya nggak tahu. Kamu disuruh di sini untuk apa? Kok nggak tahu? Saya sebelah sini. Jadi ini kalau di kitab orang Jawa itu disebut dengan jepang. Ini bentuknya seperti kuntilanak yang bergaun merah. Biasanya ketika suatu rumah ada bangsa jin seperti ini, suami atau istri dia nggak akan pernah punya nafsu syahwat atau nggak nafsu sama istrinya. Dia nafsunya sama orang lain. Jadi nggak akan nafsu sama istrinya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Jadi ketika melihat orang lain sangat bernafsu, tetapi kepada istrinya sendiri dia nggak akan nafsu dan akan selalu bertengkar. Jadi melihat istrinya itu males begitu. Orang kalau ada jin yang seperti ini. Neng, aku punya panjang. Dia perempuan. Saya nggak tahu bahasa Balinya atau apa ya. Ini seperti wanita, ibu punya panjang, taringnya di depan tuh begitu. Nah, begitu. Sudah lepas. Sudah jalin cekam suci cekam san dikapun fayakun kata sakit dan insan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingsun ta jalin cekam suci cekam san dikapun fayakun. Tahu kamu dengan siapa berbicara? Jangan berada di tempat ini lagi. Ini bukan tempat kamu. Saya tidak akan mengusir kamu. Saya tempatkan kamu di tempat yang lebih baik dari tempat ini. Saya tahu kamu ada yang menempatkan di sini, karena kamu tidak seharusnya di sini. Siapa yang menempatkan kamu? Tetap satu orang itu. Tempat kamu bukan di sini. Kalau kamu ditempatkan di sini, ini bukan tempat kamu. Berbenturan kamu nanti.
Kamu mau pergi secara baik-baik, saya tempatkan di tempat yang baik, atau kamu mau saya ikat? Atau kamu mau saya ikat? Saya pindahkan secara baik-baik. Ikut dengan saya. Ada, Bu. Ini dulu Ibu dapat dari mana? Dikasih dia. Oh, kasih orang. Orang yang bawain. Gimana yang tadi, Bu? Data sama ada garam. Ini biasanya digunakan oleh orang yang mempunyai ilmu hitam. Ini bisa digunakan oleh orang-orang yang punya ilmu hitam. Ini bisa untuk menyakiti orang ini. Ada seperti ini. Dia kalau digunakan ilmu hitam bisa untuk macam-macam. Ini seperti ini. Kalau tidak, ini saya buktikan seperti ini contoh. Kalau untuk apa namanya? Wah. Seperti ini. 7 orang dari coba. 7 orang ada siapa santri sana coba dari 7 orang. 7 orang. Coba sini. Sebelum pegang ya. Rambutnya sini. Coba pegang. Coba dilepas. Jangan ditutup. Ini hanya sekedar untuk bahwa kekuatan ilmu hitam itu jelek, tapi ini hanya untuk menghancurkan sebenarnya. Dan sebelum saya hancurkan ini, biasanya digunakan oleh
orang-orang yang mempunyai ilmu hitam gitu. Coba dipegang 7 orang. Deret. Pegang 7 orang. 7 orang. Ada Pak Is bantu ini sampai 7 orang ke belakang. 7 orang. Deret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegang lagi, satu lagi. Itu. Is kena Is. Sudah, baik tengah. Baik tengah, pegang. Pegang. Lidahnya keluar, Pak. Lidahnya keluar. Udah. Udah dibakar saja ini. Ada bensin. Kita bambu lagi ya. Bambu tadi. Itu kan dari tadi. Tutup kan. Ayo. Gunakan oleh kalau mau kekuatan yang seperti itu tidak perlu pakai barang. Coba sini Pak. Coba baca. Tahan nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasakan. Muhammadar Rasulullah. Ini hanya untuk itu saja. Biasanya untuk orang-orang dibakar ini ya Bu. Nanti dibakar. Untuk menghancurkan usaha toko begitu biasanya seperti ini. Jombang seperti ini. Dibakar ya. Ini semua sama ininya ya Gus ya dibakar ya. Minta tempat aja Bu apa ya apa tempat pembakaran apa gitu nih. Baskom apa? Baskom mana? Mau yang ada uji coba. Oh, nggak apa-apa Kang. Ini. Bukan, ini hanya untuk mengetes tajamannya saja. Obat. Coba bismillah. Betul lah. Langsung dimakan ada sendok ini langsung ya. Ada sendok langsung. Atau sendok enak ini. Ada sendok langsung. Dibakar. Tambah tisu yang agak banyak aja. Coba Pak Lurah, Pak Semen tanya ke pemilik rumah benar atau tidak. Biasanya yang ada barang seperti ini nanti suami itu dia tidak akan nafsu sama sekali. Itu tidak akan suka. Itu yang pertama. Yang kedua badannya akan berasa sakit, terutama bagian kaki terus kepala. Terus yang kedua ditanyakan terutama di karyawan, begitu sering sakit di karyawannya. Biasanya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita bersihkan. Ya. Ya, tisunya tambah tisunya. Ini juga dibuang. Mohon maaf, saya ini harus dibuang atau sampai buang sendiri aja ya. Nanti saya ajarkan caranya begini.
Terus sekarang saya nggak perlu masuk ke dalam. Ini ada beberapa hal yang harus dibersihkan di dalam. Kan buang ibu dewi. Iya. Gimana sayang? Cincin kan buang ibu dewi. Iya, cincinnya suruh buang ibunya sendiri. Nanti tidak jadi fitnah ya. Buang sendiri. Iya, nanti dibuang ibu. Ini saya mohon maaf, saya harus bertanya ini. Di dalam rumah tangga, terutama di hubungan rumah tangga, keharmonisan lah. Ini yang terjadi ibu dengan suami itu bagaimana? Ada masalah atau tidak? Ada. Ya, terus yang kedua, badannya terutama sering sakit. Seluruh badan, perut, di dada ini kayak ditusuk sama di tangan sampai gatel-gatel. Iya. Yang ketiga, di bagian karyawan sering sakit juga. Ini di rumah harus ada yang dihilangkan. Mohon maaf ya Bu. Ibu ini sebenarnya hampir sama dengan diri saya sebenarnya secara sebatinnya. Saya dohirkan dari sini sampai ambil ya. Jadi biar tidak terjadi fitnah. Jadi biar sampean ambil sendiri di dalam. Mohon maaf. Ambil di 4 titik di ujung dapur sebelah sana, dua-duanya di ujung sebelah sini, dan di dalam kamar mandi dan di kamar sebelah sini. Diambil yang dari depan dulu, tempat vitalnya usaha panjenengan, di tempat usahanya, dipalit di ujung-ujung 4 penjuru. Di 4 penjuru ya, di 4 penjuru 1, 2, 3, terus nanti masuk ke kamar, terus ke kamar mandi. Sama ambil sendiri dengan rasa saja, diikuti rasanya ya, tidak usah takut, cukup pasrahkan kepada yang menciptakan kita. Sebab kita hidupnya ada yang menciptakan. Ketika kita ada yang mendolimi, sebenarnya kita itu sudah ada yang membantu ya. Cuma pasrahkan saja, sampai ambil di 4 titik. Dibantu. Temani mirah. Cari ya, nanti kamu sendiri. Diikutin aja diturun. Mana? Sama itu.
Katanya ada dua ya. Ada dua ya sini ya. Di pojok. Oh. Ada. Coba. Benerin ya, Mbak. Apa ini? Ambil aja Bu. Kalau misalkan kayaknya janji. Cara kandek, kandek. Aduh. Oh, cara bagus, Bu. Bu. Bos mau ada. Dibungkus. Langsung dibawa sama itu. Terus gimana lagi katanya tadi? Di mana ada lagi? Itu di pojok. Di Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi tadi. Ini betul. Di bawah penjenengan itu di tempat di bawah penjenengan. Itu ada. Itu ada. Di bawah penjenengan. Itu ada. Ada ya? Itu ada. Ambil. Tolong diambil sama ibu ya. Ibu yang ambil. Itu. Oh, itu. Tisu Tisu ini tisu. Ini udah. Maaf Ben ini. đưa một cái chuồng luôn đeo con đặt của con Juang ambil. Ini lapis. Pakai tisu boleh tuh. Tisu dia. Bos nih. Monggo. Ke kamar Terus tadi di mana? Ini Ben, Mbak. Ke kamar di sini. Di satu lagi di kamar mandi katanya. Oh, di sana lagi satu. Di sini pojok. Sudah ada 2, 3. Baru 3. Baru 3. Satu kamar mandi. Kamar mandi belum dicari. Masih di kamar dulu sekarang. Kamar. Ini dia ada detik. Nanti dulu biar cari. Mau ini pinter. Sing di lemari. Di pojok. 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 Sing pojok di situ. Kenapa ya sekarang? Coba. Coba. Ini kita. Putih Pojok di situ. Bawa apa tuh? Baju ini ibu ini apa? Ini lemari. Udah ini. Itu. Itu bukan beda itu atau batu. Ini. Enggak ya? Ini. Bukan. Ini boleh. Ini. Batu-batu ini. Nah, Ini putih-putih enggak, Bang? batu. Itu Batu khas. batu itu. Oh, Oh, ini batu. di situ? Enggak ada. Batu semua. Iya. Buat apa itu batu? Enggak, pas bunga ini. Pas bunga itu ya. Oh, gitu. Ini di sini. Mandek ini senterin. Mbak lempong aja. Yang terang coba, Mbak. Coba lidu sini. Pojok sana. Itu enggak ada. Ada di sini, Mbak. Itu di bawah lemari enggak ada. Udah, kita lihat.
Itu. Ya itu. Iya. Mungkin cuma tanyakan aja dulu ke Nanti ditanyakan. Tulang itu. Iya, jenis Ini tulang. makan tuh. Itu udah kayak aneh. Kasih tisunya. Kamar mandi lagi ada katanya. Coba cari aja nanti cari tahu. Di kamar mandi. Kamar mandi. Sih memang makhluk senang di kamar mandi. di bawahnya. Ketemu ya? Udah. Tidak. Mama tidak ada. Tulang ini. Bakar ya. Ibu mas sendiri yang bakar ya? Wah, jantin, sirup. Batu bakar ya? Yang bakar. Lep. Ada bensinnya soalnya. Kalau takut pakai ini, pakai kayu. Langsung dilemparkan tuh, kalau takut lemparkan. Kuat ya? Iya, oli terus kapal. Semuanya Ada cangkul tak ya? Ada. Ada cangkul. Ada. Ini kameramen. Di depan sana coba dicari. Depan tempat masak-masak itu. Ikut saya. Kemudian,
Lancar aja. Oh, linggis. Ada. Ada Kang. Pembatasan. Linggis nak. Nah, Ada linggis, ada tambah ada. oh, itu palu, oh. Palu bisa. Betok gitu. Itu laut, Bu. Ya. Deket ya. Pinggir rumah. Jadi bongkar itu kan itu. Atap tembok itu ya. Jadi ambil sesuatu. Tidak apa-apa. Di depan tembok itu. Di depan tembok ini. Kali ini apa? Itu nunggu alatnya dulu ya. Nah, senterin. Yang tersan. Ujungnya. Takutnya kalau kru dikit nah. Di pang center. Ditarik. Oh. Di mana? Sebelah mana, Bu? Kecangkul itu di sana. Nah itu di bawah si kali coba pakai kayak golok itu. Ini beton ya. Coba dikali saja pakai golok itu. Nah. Pelan-pelan aja. Beton ini. Iya di dalam itunya coba. Di tanahnya itu dikali Enggak. pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Nah, Depannya, kayak depannya gitu. sampean, depan sampean. Depannya sampean. Depan. Pas di depan itu, depannya sampean. Ini Ya. Ada besinya, ada Pelan-pelan. Itu kelihatan tuh. beton semua ini. Jangan sampai ke betonnya. Beton semua ini, Pak. Bentar, Pak. Tolong dicari itu yang dikali itu tadi itu ada cuma nggak tahu saya. Iya. Yang sudah dikali itu sudah ada, saya tidak tahu. Pak cari Pak Rafi.
Tisu. Satu aja. Satu. Oh, tombak Kayak tombak ya. kayak seperti mata panah. Kayak ini. Mata panah. Busur, mata busur. Ibu yang naruh di situ dulu, bukan? Atau ibu yang nyimpan sendiri di sana? Bukan. Ada ya. Barangkali ibu mungkin sebagai koleksi kenang-kenangan di situ. Bukan ya bu ya? Lewat aja. Saya sudah kita ambil ya. Yang ada di daerah sama. Lurah. Mungkin kameramen mau coba Lurah. ini ya kameramennya, coba kameramen mau coba sini. Enggak, beliau sangat Biarin aja. ya besok mau ikut lagi beberapa hari ini kan dia nggak mau ikut kita. Coba pegang ini nih, pegang kameramennya di sini. Kameramennya kan nggak mau. Mau. Ya. Mana kameramen sih? Loh, hilang. Loh. Allahu Akbar. Ini nggak dikasih. Gimana sih? Malah kabur. Pegang nggak? Pegang lagi. Coba sini Kang, sini doang. Coba dites, tajam nggak ini? Ada tangan, aduh ini, coba tajam nggak? Mantep pak. Iya. Yang lain coba sih, sini kan? Lumayan tajam ya. Mana Mas Agus? Sini Mas Agus. Ayo, Am. Ayo. Sudah dibakar tadi. Yang dapat di depan mana? Ini koleksi Bukan. nanti kita buang di penyeberangan laut terus juga matur sama ibunya nanti kita buang di laut. Iya. Ini sebenarnya sudah sangat lama ini. Sangat lama ibunya. Kasihan. Ya memang harus kuat karena yang membutuhkan beliau itu bukan hanya beliau sendiri, banyak orang kan begitu. Itu harus kuat sebab yang membutuhkan itu bukan hanya itu saja, banyak orang punya anak banyak gitu. Dan beliau ini insyaallah ya enggak bukan berarti beliau itu mengundang saya terus saya itu malam-malam beliau bukan. Beliau ini insyaallah orang baik. Kenapa orang baik kalau dizalimi gitu. Ini memang ya seperti pohon itu, dia kalau semakin tinggi maka cobanya juga semakin besar. Kalau semakin kuat ini derajatnya naik. Tidak usah fokus pada yang menyakiti, fokus pada yang masih banyak mencintai kita gitu.
Karena kalau kita fokus pada yang membenci kita, yang menzalimi kita, nanti kerja apapun jadi males kan gitu. Bisa-bisa patah semangat, itu yang repot. Dan yang kedua tadi, seseorang ketika mau menghancurkan usaha itu pasti yang dihancurkan yang pertama itu adalah keluarganya dulu. Jadi kalau sering bertengkar terus pada akhirnya pikiran jadi jibek, jadi susah, nah ketika itulah nanti usahanya hancur gitu. Jadi kalau seseorang mau menghancurkan usaha orang lain itu pasti dimulai dari keluarganya dulu. Oleh sebab itu kita kalau berkeluarga diusahakan seharmonis mungkin itu, sebaik mungkin gitu. Sebaik mungkin. Ibu sini, Bu. Jauh amat dari saya, Bu. Saya kan anak jenengan. Jauh-jauh. Yang sabar ya, Bu ya. Bahkan mungkin Ibu juga pernah dicoba dengan orang yang paling Ibu sayangi sendiri, entah itu karyawan Ibu sendiri yang sudah jenengan anggap sebagai anak dan akhirnya meninggalkan, kan begitu. Mungkin pernah seperti itu. Tetapi itu bukan kesalahan dari karyawan panjenengan, bukan, karena orang-orang yang ingin menghancurkan atau orang dolim atau orang jahat itu cara menghancurkannya dari orang yang dekat dengan diri kita. Jadi ketika kita dihancurkan tidak bisa, mereka menghancurkan orang yang paling dekat dengan kita, gitu. Itu yang Ibu harus kuatkan di dalam hati, bahwa yang butuh jenengan itu bukan hanya diri jenengan, ini banyak orang gitu. Banyak orang yang membutuhkan jenengan. Sebab itu jenengan harus kuat. Saya ngomong sebab saya mengalami sendiri. Saya bisa ngomong karena saya mengalami sendiri. Bahwa orang yang paling kita sayangi, orang tidak tahu entah dari mana, kita terima dengan baik. Nah, ketika kita terima dengan baik, ternyata mereka mengkhianati kita, meninggalkan kita atau mungkin mendalimi kita. Tidak usah sakit hati begitu. Diterima saja dengan ikhlas. Insya Allah nanti suatu saat mereka akan sadar dan kembali lagi. Dan buktinya insya Allah sebenarnya itu sudah kembali begitu. Dan satu hal lagi, jenengan sering ditemui oleh sesosok wanita. Dan beliau itu aslinya orang Jawa. Beliau dari Jawa. Tanya Pak Lurah. Pak Lurah, tanya dulu. Bapak ini dari Jawa itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan siapa ini? Mohon maaf. Namanya. Mbak Nawulan. Oh, ini Mbak Nawulan. Ya. Cantik. Mohon maaf. Mohon maaf, permisi. Diundang. Iya, ya, mohon maaf kita diundang di sini. Ini saya ngobrol atau bicara dengan siapa? Apa benar? Iya, iya, ya. Dengan siapa? Siapa? Roro. 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 Oh. Roro. Ya. Oh, Mbak Ratu. Bu Ratu. Bu Ratu. Dari mana? Ratu Pantai Selatan. Oh, tenang lah. Tidak kita. Ya betul, apa itu benar ini Bu, Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ditanya saja, jangan bilang bahwa kamu belum tahu. Belum tahu. Kalau tidak tahu jangan bilang bohong. Ya. Terus Bu Ratu ini memang sudah di sini, apa memang selalu mendampingi ibunya ini atau gimana kok bisa sampai di sini? Sayang. Oh, Bunda ini sayang sama ibunya gitu. Sayangnya sebab ibunya bagaimana? Sebab ibunya kenapa kok disayangi sama Bunda? Baik, ibunya baik. Terus akhirnya Bunda sayang. Udah lama ini? Udah lama. Terus ketika Bunda sayang sama ibunya ini, kalau ibunya ini ada gangguan, kenapa Bunda tidak bantu? Makanya
makanya dia menyuruh ke Padepokan Bunda Jati kan sebab dia tahu tempatnya. Kenapa? Bunda pengen sampean di sana. Oh gitu. Berarti intinya Bunda pengen kita ini sama beliau ini juga datang ke sini gitu. Oh, berarti intinya Bunda juga memberikan isyarat kepada ibunya itu supaya kita datang ke sini. Bunda Senang dengan kedatangan kita gitu. Ya. Bunda udah lama nunggu. Udah lama. Udah lama nunggu Bunda. Udah lama nunggu kita datang ke sini gitu. Kok kenapa Bunda kok pengen kita yang datang ke sini bukan yang lain? Kenapa Bunda? Nggak pengen kenapa? Pengen beliau yang di sini. Ternyata semua di sini. Bunda pengen Iya. ditata ulang. Bunda senang di sini. Bunda sering mengikuti Iya. beliau. Ya. Maksudnya mengikuti ibunya ini. Bunda sayang. Bunda sayang sama ibunya. Gitu. Untuk Bunda sayang mata mengikuti. Bunda ibunya. mau nari, Bunda. Bunda mau nari. Bisa kita bicara dulu Bunda sebelum Bunda nari ini. Bunda bisa bicara dulu. Ya. Terus sukanya Bunda sama ibunya karena ibunya sayang sama beberapa orang yang ada di sini atau gimana itu? Ibunya baik. Oh gitu. Bunda senang. Biasa. Untuk sesi minum kali Pak. Maaf Pak ya. Nanti bisa diminum lagi. Bisa diminum lagi. Harus kuat ya Ibu, senang, happy harus. Jangan cemberut, jangan sedih, harus senang, yang penting itu pikirannya harus senang, nggak boleh sedih gitu. Karena gini Bu, ketika seseorang itu didolimi, dibully, kalau bahasa kerennya karena dibully. Saya itu pernah ngobatin orang yang kemarin itu berada di Ponorogo. Orang itu mengalami depresi, sakit, pengen gantung diri, pengen bunuh diri dan sebagainya. Karena apa? Karena depresi, sering dibully. Padahal sebenarnya ketika kita dibully, itu dosa kita diambil untuk mereka, pahala mereka untuk kita. Harusnya kita senang, jangan sedih. Kalau kita sedih, hikmahnya hilang, malah jadi penyakit. Akhirnya kita jadi kembang sakit, itu kita yang rugi. Dibully itu seneng kok. Dirasani uang itu demen gitu, tidak ada masalah, tidak apa-apa gitu. Yang penting pikirannya harus senang gitu, insya Allah nanti jenengan malah naik derajatnya gitu ya. Alhamdulillah. Tongkare. Apa? Dongkare. Alhamdulillah. Tongkare. Tongkare itu apa Bu? Jawa Bali. Apa tongkare itu artinya? Sama kayak daftar. Apa sih? Oh, bersyukur gitu. Insyaallah untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, mohon doanya untuk beliau semoga diberikan kekuatan, karena insyaallah demi Allah saya bukan mengatakan karena saya diundang sini, bukan, tapi insyaallah karena beliau ini orang baik, dan kalau orang baik itu tidak lepas dari sebuah ujian.
pohon itu semakin tinggi maka terpaan angin juga semakin kencang gitu loh. Nah, angin itu kita tidak harus menyalahkan angin itu karena angin juga datangnya dari Yang Maha Kuasa. Itu untuk menguji seberapa kuat diri kita gitu. Nah, ketika angin itu menerjang kanan kirinya banyak yang ambruk, yang lepas, itu semakin mengukur mana yang dekat dengan kita dengan tulus atau hanya sekedar menempel saja kan begitu. Jadi itu akan memperkuat diri kita. Jadi saya mohon doanya semoga beliau setelah ini nanti jadi lebih tenang dan lebih bahagia. Insya Allah setelah ini nanti kita ruqyah di rumahnya dan di beliaunya, nanti mandi. Setelah mandi nanti ada yang disiram-siramkan begitu. Yang jelas ketika kita tolong menolong itu adalah kewajiban kita sebagai sesama manusia. Ketika ada orang jatuh segera ditolong, tidak perlu harus ditanya apa agamamu, apa keyakinanmu, karena semua keyakinan itu adalah suatu hal yang baik begitu. Tetapi kewajiban kita kepada sesama manusia itu untuk tolong menolong. Ketika kita memuliakan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, maka insya Allah kita dimuliakan oleh yang menciptakan. Oleh sebab itu saya mohon untuk semua saudara-saudaraku saling menyayangi, saling mendoakan, dan semoga semua saudaraku yang mendapat tayangan ini diberikan keselamatan, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mohon doanya setelah ini beliau rumah tangganya bisa lebih tenang, usahanya bisa lebih jaya, dan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang ya setengkara, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita akan punya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan daun bidara. Minta air 2 baskom ya. Air 2 baskom, siapa yang nyetin air?